Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan langsung saja mari sama-sama terlebih dahulu kita dengarkan video berikut ini. Baik, kalau saya mempelajari sejarahnya, Yesus tidak dibunuh dan tidak terbunuh. Sejarah dari mana, Bang? Sejarah Dari Bible. mana? Aduh, Bang. Bible itu menuliskan dia dibunuh, Bang. Oh, dia dibunuh. Baik, kita buktikan apakah Yesus dibunuh atau terbunuh. Yohanes 14 nomor 3 ya. Bang, ini Ya. ketika penangkapan Yesus ya. Ya. Ya, Ini ya, ketika penangkapan Yesus, Yohanes 13, bukan Yohanes 14. Yohanes 13 nomor 4. Ketika penangkapan Yesus ya, di Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ya. Saat digerebek tentara Romawi, Yesus menanggalkan jubahnya, oke? Dan ia mengambil sehelai kain lenan. Yesus hanya pakai sehelai kain, oke? Dan mengikatkannya pada pinggangnya, oke? Ya. Oke, ya, Ya, ini data ya. kemudian di bawahnya, Bang. Ya, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki muridnya. Ini kan perjamuan sebelum penangkapan Ya, dari betul. tentara Romawi, oke? Iya, Nah, baik. Coba kalau kita buka nih ya, di dalam Markus tadi, ini Bang. Ya. Di dalam Markus 15, Markus 14 ya. Markus 14 di sini dikatakan ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan. Siapa ini, Bang? Gimana, Yesus Bang? ya? Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan. Betul ini Yesus? Terus, untuk menutup Badannya. Yesus ya? mengikuti dia. Mengikuti dia itu, Bang. Berarti bukan Yesus itu, Bang. Dia Terus itu siapa? Yesus. Yang pakai kain lenan tadi siapa? Coba lihat judulnya, Bang. Apa Judulnya ayat nih. itu? Penggerebekan. Yesus ditangkap. Nah, ya, terus kembali Oke, ayat tadi. Oke. Semua murid sudah pergi, tetapi ada seorang yang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti Yesus. Berarti ada orang lain Mengikuti di situ, Yesus. Bang. Ada Mengikuti orang dia. lain. Mereka hendak Iya. menangkapnya. Jadi yang ditangkap ini bukan Yesus, seorang muda ini yang mau kabur. Bukan, Bang. Lah, terus? Bukan, Bang. Abang salah memahami kalimatnya atau ceritanya. Abang salah memahami ceritanya. Ada seorang yang muda, berarti ada orang lain. Ada orang lain. Pada waktu itu mau penangkapan itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya. Mereka hendak menangkapnya. Oke. Nah, kemudian dia mengikuti Yesus. Mereka hendak menangkapnya. Bang, tahu nggak siapa yang pakai sehelai kain lenan? Saya tidak tahu, Bang. Siapa itu? Loh, siapa yang pakai sehelai kain lenan? Nih orangnya, Bang. Lalu bangunlah Ini, Bang. Yesus dan Gini, menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Nah, Yang pakai kain lenan Yesus, Bang. Bang. Bang, ini sama Bang kalimatnya. Ya, Ini ada sama seorang- kalimatnya. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Dia Siapa menutup, ini? Bang, bukan mengikat. Seorang muda ini siapa? Coba saya tanya, itu mengikat atau menutup, Bang? Dia Lah, mengikat yang tadi. coba kan lihat mengikat, Bang. kalimatnya yang tadi, Bang. Kita lihat Mengikat, Bang. kalimatnya yang Coba. tadi. Mengikat, Bang. Mengikat, Ya. Bang. Serius, Bang. Oke. Mengikat berarti kagak memakai gitu. Iya, Bang. Coba sekarang, Bang. Baju dipakai dan baju itu diikat di pinggang. Apakah sama memakai dengan mengikat, Bang? Berarti sama-sama dipakai tapi jenis pakainya beda, oke?
Teman-teman dan Bapak Ibu, sebenarnya durasinya itu lebih panjang ya, tetapi saya merasa poin penting dari pembahasan mereka ada pada video yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan karena itu, mari kita melihat di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayatnya yang keempat, ayat dan juga tadi dibacakan oleh Yusuf PI ya. Di sini berbunyi, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Lalu kemudian mari kita melihat juga dalam kitab Markus ya, yang tadi juga dibacakan oleh Yusuf PI. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Nah, sebenarnya teman-teman dan Bapak Ibu, di sini sudah jelas ya. Karena kalau di dalam ayat 4 tadi, Yohanes 13 ayat 4 itu kan Tuhan Yesus yang mengambil kain lenan ya, itu mengikatkannya pada pinggangnya. Ya. Jadi di sini keterangannya adalah mengikatkannya pada pinggangnya. Sedangkan di dalam Markus pasal 14 ayat 51 itu bukan mengikat tetapi menutup, ya. Nah, harusnya Yusuf PI langsung paham ya, bahwa mengikat dengan menutup itu tidaklah sama, itu jauh sekali bedanya teman-teman dan Bapak Ibu ya. Makanya sebenarnya tadi Yusuf PI itu menyampaikan bahwa dia tidak percaya Yesus disalib. Mengapa? Karena ayat Markus 51 ini ya, 14 ayat 51. Oleh sebab dikatakan di sini ya. Jadi seorang pemuda yang memakai kain lenan ini untuk menutup badannya, itu kan mengikuti dia. Siapa dia di sini? Adalah Yesus. Ya. Jadi yang diikuti itu adalah Yesus. Lalu kemudian mereka hendak menangkapnya. Siapanya di sini? Adalah seorang muda yang memakai kain lenan ini. Ya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Jadi saya melihat bahwa yang ada di dalam benaknya Yusuf itu, bahwa di dalam Yohanes 14 tadi ayat Yohanes 13 ayat 4 yang memakai, katanya yang memakai, sebenarnya ayatnya itu bukan memakai tetapi mengikatkannya ya. Yang menggunakan ataupun yang memakai kain lenan itu adalah Yesus. Ya, ini saya mencoba mengikuti alur berpikir dari Yusuf PI ya. Jadi ketika kemudian ada seorang pemuda yang dicatat dalam Markus 14 ayat 51 memakai kain lenan dan kemudian ketika hendak ditangkap tetapi melarikan diri, maka disinilah Yusuf PI membuat kesimpulan, oh, Yesus tidak ditangkap. Jadi sederhananya seperti itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Nah, memang ini ada gagal paham dari Yusuf PI perihal ayat Yohanes 13 ayat 4 dengan Markus 14 ayat 51. Nah, sebenarnya pada sesi yang lebih panjangnya itu mereka juga membahas perihal jubah ya. Perihal jubah teman-teman ya, karena kan di dalam ayat Yohanes 13 ayat yang keempat ini kan Yesus itu sebenarnya sudah menanggalkan jubahnya. Jadi pertanyaan berikutnya yang disampaikan oleh Yusuf PI itu adalah, ya dari mana jubahnya itu lagi? Padahal kan Yesus tidak pakai jubah, jubahnya sudah ditanggalkan. Nah teman-teman nanti bisa membaca juga jawabannya. Sebenarnya begini ya, kunci memahami Alkitab itu adalah baca secara keseluruhan. Kalau membaca Alkitab dengan metode kodok, lompat sana lompat sini, nggak akan bisa teman-teman, nggak akan bisa dipahami. Jadi Alkitab ini kan dia berurutan ceritanya ya, berurutan kisahnya, nggak boleh ayat ini lalu baca ayat lain, nggak bisa seperti itu. Bacanya secara menyeluruh, karena itulah kemudian di dalam perspektif teologi Kristen, Alkitab itu menafsirkan dan menjawab dirinya sendiri. Jadi kita hanya perlu sebenarnya untuk membacanya secara jujur, karena jawaban-jawabannya ada di dalam Alkitab itu. Dan itu juga menjadi alasan mengapa kita orang Kristen ketika berbicara perihal iman kita, ya kita tidak membuka kitab suci orang lain, kita cukup membuka kitab suci kita saja ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat jawabannya mengenai dari mana Tuhan Yesus mendapatkan jubah itu di dalam kitab Markus ya, 15 ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan, kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Ayat 17, mereka mengenakan jubah ungu kepadanya. Jadi asal jubah yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu di sini teman-teman ya, jelas di situ ya. Jadi mengenai pertanyaan dari saudara-saudara kita yang non Kristen, saya ingatkan sekali lagi, pokoknya kalau Anda mau baca Alkitab ya silakan saja ya. Apalagi tadi sepertinya Yusuf PI sudah install itu ya. Mungkin itu sabda ya yang diinstal oleh Yusuf PI atau apa ya, tapi sepertinya di HP-nya sudah ada aplikasi Alkitab. Ya teman-teman, ya, memang tampak seru dan lucu juga saudara-saudara yang non Kristen ini ya ketika membahas Alkitab, dan tidak apa-apa, yang penting ya ayat-ayat suci di dalam Alkitab ini diperdengarkan meskipun oleh mereka yang melakukannya tidak dalam rangka ya mempercayai, tetapi setidaknya ya itu diperdengarkan teman-teman ya.
Ya terserah nanti bila ada orang yang kemudian menggunakan akal sehatnya untuk mempelajarinya secara menyeluruh, ya mengecek detailnya. Nah harusnya sih begitu. Ya jadi kita tidak bisa mendengar orang bicara A, tiba-tiba kita langsung percaya. Harusnya kita akan melakukan cross check dulu ya, check and recheck dulu ya. Jadi jangan langsung percaya teman-teman ya. Demikian pula dengan apa yang saya sampaikan ini, bisa saja dalam penyampaian saya ada kesalahan pengucapan, ada kesalahan penyampaian. Jadi memang penting sekali untuk kita cek kembali ya. Itulah yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita semua. Jadi tidak mudah mempercayai, tidak mudah terombang-ambingkan oleh berbagai macam ajaran, karena apapun yang dikatakan ya, para pemuka agama Kristen pun kalau berbicara sesuatu bisa saja ada kekhilafan, ada kesalahan dalam penyampaian, harus kita cek ya. Nah apalagi kalau tadi mengenai penjelasan dari Yusuf PI. Jadi demikian teman-teman, kita bahasnya mengenai agama ini sebenarnya kita bawa suasananya jangan tegang ya, kita bawa suasananya santai aja ya, karena teman-teman kita sudah lihat ya, orang-orang ini kalau bahas agama kan wah itu banyak banget ya yang sedikit itu teman-teman ya. Apalagi kalau sudah nanti dialog lalu tidak bisa jawab, nanti kan bisa ujungnya dugaan penistaan. Jadi kita bawa santai aja teman-teman ya, kita bawa santai aja mengenai membahas dan menjawab mereka-mereka ini ya. Tetapi lagi-lagi sebenarnya dengan sikap-sikap seperti ini, seperti tadi Yusuf P itu kan menafsirkan ayat ya, ini kan dia sudah melakukan penafsiran terhadap ayat suci dalam Alkitab. Ini kan kadang-kadang nantinya kan membuat saudara kita yang beragama Kristen juga merasa, ya kan masa kamu aja yang boleh menafsirkan Bible, apa orang Kristen nggak boleh melakukan sebaliknya? Nah itu dia teman-teman. Tapi kalau saya secara pribadi, saya lebih senang dan lebih tertarik untuk membahas, melakukan penafsiran terhadap Alkitab, karena saya merasa itu jauh lebih seru, itu jauh lebih menyenangkan, dan jauh lebih saya merasa diberkati.